Semua kok dengar. Tes. Halo, tes. Assalamualaikum. Kita siap-siap semua ya. Salam. Ini absennya sudah semua. Tadi absennya sudah semua. Sekarang kita siap-siap menyiapkan diri. Dirinya dicek semua karena Bu Ali sesaat lagi akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum absen. SMP 39 tadi belum absen ya? Tiga 39. Halo, SMP 39. Halo, SMP 39. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Artanti Iswanto dari SMP 39 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Laudia Hermadwi Kristianto dari SMPN 39 Surabaya. Silakan berikutnya. Yang lainnya mana 39? 39 silakan. Sayangku. Halo. Halo Bu. Halo sayangku semua. Halo Bu. Halo, I love you, Bu. I love you, Bu. Sehat. Halo Bu. Gak boleh nangis ya. Ya, Bu. Boleh nangis ya, jadi Nggak bisa ketemu. Risma. Bu, sehat. Semangat puasa, semangat menjalankan ibadah, semangat untuk belajar di rumah sama keluarga, Bu. Halo Bu. Siang Bu. Baik sayangku. Mana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Baik. Alhamdulillah baik, Bu. Pepe kan? Pepe di rumah. Pepe kan di rumah kalian? Bu, di rumah. Friend, Bu. Dikit friend. Baik. Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Selamat siang, Bu Risma. Kalian baik. Ini satu-satu ya. Dari SMP 1 mana? Siap dari SMP Negeri 1 Surabaya hadir Bu. Ya, oke. Satu hadir Bu. SMP Negeri 2, Bu. SMP Negeri 16 Bu. Mana yang lain?
46 Surabaya, Bu. 51 Surabaya, Bu. 3 Bu. 9 Surabaya, Gantian Bu. Suara Saputra, Bu, dari SMP 54 Surabaya, Bu. 28 Surabaya, Bu. 54 Surabaya, Bu. Ardias, Bu. Dari 24, Bu. SMP 20, Bu. SMP 4, Bu. Dari SMP 4. 54, Bu. Satu-satu Dari ayo. SMP 20, Bu. 10, Bu. Satu. Love you, Bu Risma. Ya, hebat. Iya, terima kasih. Ya, Bu Risma. Ya, halo. Risma. Bingung, Bu. Semoga corona kelar, Bu. Wali sekolah, Bu. Yuk dulu ya. Semoga kita semua dijauhkan dari corona, guys. Saya tanya, boleh ngomong setelah Ibu ya. Iya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Selamat siang. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku semuanya, I love you. Anak-anakku semuanya, dan SMK. Anak-anakku semuanya, Ibu kangen kepada kalian semuanya, makanya kemudian Ibu adakan kegiatan siang ini. Nah, anak-anakku semuanya, kondisi ini memang berubah sekarang. Kalian harus ada di rumah, kalian belajar didampingi orang tua dan guru, tapi percayalah semangatnya tidak boleh berubah. Semangat kita tidak boleh berubah. Bukan berarti kalau kita di rumah, kemudian, nggak bisa. Kemudian kita enak-enakan, ya, malas-malasan, tidur-tiduran, nggak boleh. Ya, kalian harus tetap semangat belajar seperti saat awal dulu sebelum ada COVID. Jadi anak-anakku semuanya tetap harus jam belajarnya harus tetap, ya. Kemudian semangatnya yang utama harus tetap. Tidak boleh menyerah. Tidak boleh begini. Allah nanti kan semua sama saja. Semua malas. Karena semua ada di rumah. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Jadi kalian tetap harus semangat. Daya juangnya justru harus ditingkatkan. Harus ditingkatkan. Kenapa? Karena kalau kita belajar dari rumah, study at home, maka kita akan tidak tahu bagaimana perkembangan di luar, bagaimana perkembangan teman kita, kecuali kita berkomunikasi rutin. Nah, karena itu yang bisa kita lakukan adalah kita jaga semangat kita untuk terus belajar. Kita jaga semangat kita, kalau tidak ngerti, nggak usah malu kalian untuk bertanya. Kalau kita malu, kalau kita bertanya, itu bukan berarti kita bodoh. Bukan berarti kita bodoh, kita nggak usah malu. Biar saja, kalau ada temannya bully, gitu aja nanya, biar aja. Emangnya gue pikirin, gitu ya. Ya, jadi nggak boleh malu, oke? Ya, nggak boleh malu. Oke, ya. Nggak boleh malu, nggak boleh menyerah, nggak boleh males-malesan. Kalau mau jadi
anak-anak ibu harus tetap rajin. Oke? Oke? Oke. Nah, oke. 2 loh. Ya. Nah, karena itu anak-anakku ayo kita siapkan. Kalian tidak boleh kalah dengan anak-anak lain di luar sana. Baik luar kota di Jawa Timur, luar kota di Indonesia, bahkan dari luar negeri, kalian tidak boleh kalah. Kalian bisa. Kalian pasti bisa. Tidak ada yang tidak mungkin anak-anakku. Semua mungkin asal kalian mau. Ya, Ibu pernah jadi wali kota terbaik dunia dari Surabaya. Kalian anak-anakku, kalian juga bisa terbaik di dunia asal kalian mau. Oke? Oke ya? Oke. Nah, ayo sekarang jaga semangat kita. Semangat untuk bertempur bahwa kita akan bisa melewati masa ini dengan lebih berhasil, dengan lebih sukses. Sulit di rumah, ya bete ya, tapi semangat tidak boleh menurun anak-anakku. Oke? Oke? Oke, ya. Oke, sarange. Ya. Anak-anakku semuanya, kalian adalah masa depan bangsa ini. Kalian adalah masa depan kami semua. Ibu, orang tua kalian, semua yang ada di Indonesia ini mengharapkan kalian semua berhasil dan kalian semua sukses. Karena itu anak-anakku, apa itu mungkin? Mungkin. Tidak ada anak bodoh. Tidak ada anak pinter. Yang ada adalah anak yang rajin atau malas. Kalau kita menyerah, kita aku nggak bisa, aku bodoh. Ya udah bodoh beneran jadinya. Tapi kalau ngomong aku nggak bisa, aku nggak boleh kalah. Semua siapapun akan aku lawan. Nggak peduli itu di Indonesia atau nggak peduli itu di luar negeri, aku akan berusaha menjadi yang terbaik. Menjadi kebanggaannya orang di Indonesia. Ya? Setuju anakku? Setuju ya? Oke. Ayo kita semangat. Kalian bisa. Kalian adalah anak-anaknya Bu Risma. Jadi kalian pasti bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Semua itu mungkin asal kita mau. Kok ada yang sedih? Sedih enggak itu? Enggak sedih ya? Elsa enggak sedih ya? Elsa Wahyu enggak sedih ya? Semangat ya? Hilmi semangat ya? Oke. Dandi semangat ya? Oke. Anak-anakku semuanya, Tuhan tidak adil. Kalau kalian ngomong aku ini bodoh, Tuhan tidak adil. Kalian semua bisa. Kalian semua mampu. Kalian semua kesayangan orang tua kalian, kesayangan ibu, para guru, kesayangan. Jadi, ayo semangat. Pantang menyerah. Tidak boleh putus asa. Kalau sulit tadi Bu katakan, ayo bertanya. Tidak usah malu. Bertanya itu bukan berarti bodoh. Justru kalau kalian bertanya, kalian adalah anak-anak yang pinter. Karena kalian tahu apa yang kurang di aku. Kalau orang pandai, itu tidak pernah merasa dirinya paling pinter.
Kenapa? Kalau dia merasa dirinya paling pintar, maka dia tidak mau berusaha lagi. Dia tidak mau belajar lagi. Sebetulnya kalau kita merasa pintar, kita adalah orang paling bodoh di dunia. Karena kita kemudian tidak mau bertanya, kemudian kita tidak mau belajar lagi. Karena merasa diri kita pintar. Jadi kita harus kurang terus. Kurang, oke, nilaiku 9, kurang. Bu Risma terus berapa? Ya 10 lah. Enggak apa-apa kan? Kalian punya cita-cita boleh setinggi mungkin. Bu, aku nanti pengen kuliah di universitas terbaik. Boleh. Siapa ngomong? Bu, tapi orang tuaku enggak mampu. Anak-anakku, ibu dulu kuliah S2, dapat beasiswa. Banyak sekarang beasiswa. Asal kalian mau, kalian pasti bisa. Yang paling penting adalah kalian harus mau dan terus semangat. Oke? Oke, anak-anakku? Ya, I love you. Aku sayang kalian, ya. Jadi anak-anakku, ayo kita gembira. Coba kita lihat, tangan kita ke atas. Ayo tangan kita ke atas. Semangat, semangat. Sambil mukul-mukul, semangat. Ayo semangat. Semangat, semangat. Ayo semangat. Kakak Agung, ayo semangat Kakak Agung. Ayo. Kakak Agung Suwaksono, semangat. Ayo. Ayo semangat ya. Karena anak-anakku seluruhnya kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan itu bisa dikalahkan hanya dengan semangat dan kerja keras. Tidak adil Tuhan kalau yang berhasil atau sukses itu hanya anak orang kaya. Tidak adil Tuhan kalau yang berhasil dan sukses itu hanya anak pinter. Semua, kalian semua diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berhasil dan untuk sukses. Setuju anak-anakku? Ya, setuju ya? Oke. Terima kasih anak-anakku. Kalian sudah menjadi anak-anak yang luar biasa untuk ibu. Ayo dijaga terus ya. Semangatnya. Rifki Afriza SMP 8. Semangat ya. Ya, belajarnya kuat ya, belajarnya. Ayo sekarang kalian belajar ditunggui orang tua kalian. Justru semakin semangat ya. Semakin semangat ya. Oke, semangat ya. Semangat ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sama Ibu? Itu tak bacanya. Oke, ada yang tanya. Ibu, apa langkah konkret yang harus kami lakukan siswa agar dapat terus tetap berkontribusi khusus agar pandemi COVID-19 ini berakhir? Yang harus kalian lakukan adalah kalian di rumah dan kalian belajar. Itu saja. Karena penyakitnya ada di mana-mana sayangku. Ada di meja, ada di udara. Makanya Ibu pakai masker. Ibu ngomong aja dilepas supaya jelas ke kalian. Penyakitnya ada di mana-mana. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah stay at home dan kalian belajar dengan keras. Supaya hasilnya bagus, nilai kalian menjadi bagus, kalian menjadi anak yang luar biasa, karena kemudian dekat dengan orang tua kalian. Nah kemudian setelah itu kalian akan berhasil sukses saat pandemi kita pergi dari kota Surabaya. Oke? Oke? Setuju? Oke, ada lagi pertanyaannya. Ibu, bagaimana tentang PPDP ini jika menggunakan kombinasi nilai rapot? Belum, jangan gerak dulu. Sementara nilai rapot bukan standar. Oke. Nanti Ibu sampaikan Pak Menteri ya.
Setuju? Usul kalian akan sampaikan Pak Menteri. Senang sekali kalian punya usulan yang bagus sekali. Ibu janji, nanti Ibu akan sampaikan ini ke Pak Menteri. Oke? Oke? Ya? Oke. Aduh, ini banyak sekali kamu. Kemerdekaan dalam hal belajar. Gimana? Oke. Saya mau tanya, Bu. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi Ibu baca. Di masa pandemi COVID ini anakku pinter-pinter sekali. Aduh, kualan nih, Ibu. Di masa pandemi COVID ada sistem belajar sharing dan atau online. Jika kita pikir secara logika, sistem ini memang sangatlah efektif bagi guru maupun siswa di rumah. Akan tetapi, apakah siswa tersebut mendapatkan, mendapatkan kemerdekaan dalam hal belajar? Karena dalam pikiran mereka hanya terbertir yang penting tugas saya selesai. Bagus sekali tuh pertanyaannya. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi anak-anakku, kalian belajar itu untuk kalian. Kalian giat belajar, bukan itu untuk kalian, bukan untuk guru, bukan untuk orang tua, bukan untuk Bu Risma, tapi untuk kalian sendiri. Jadi kalian belajar itu untuk kalian sendiri, untuk masa depan kalian sendiri. Bukan guru, bukan orang tua, karena suatu saat orang tua kalian akan meninggalkan kalian. Maka kalian harus berjuang sendiri. Jadi mulai sekarang, kalian harus berjuang sendiri untuk masa depan kalian sendiri. Jadi kalau kalian tadi belajar, yang penting tugasku selesai, ya sudah selesai. Karena kalian hanya memuaskan bu guru. Tapi apakah cita-cita kalian selesai di situ? Enggak lah. Enggak lah, anakku. Kalian harus punya cita-cita setinggi mungkin. Tidak bisa kalian ngomong, wes aku ini udah cukup lah. Enggak bisa begitu. Kalian harus punya cita-cita setinggi mana itu. Kalau ada langit ke-7, kalian harus daki itu langit ke-7. Kalau ada langit ke-20, kalian harus tinggi naik ke langit 20. Itu anakku. Jadi itu untuk kalian. Bukan untuk ibu, bapak, ayah, mama, papa, bukan. Untuk guru bukan, untuk Bu Risma bukan, tapi untuk kalian sendiri. Jadi yang penting bukan selesai tugasnya. Yang penting adalah kalian, tadi Ibu katakan, kalau bisa mengalahkan anak di sana, di ujung yang kita harus terbang 40 jam terbang, kalahkan mereka. Kalahkan mereka semua. Kenapa? Suatu saat coba bayangkan, kalau kalian bisa mengalahkan mereka, kalian semua orang seluruh dunia akan tahu kepada kalian. Bu, apa ya mungkin? Mungkin anakku, tidak ada yang tidak mungkin kalau kalian mau. Caranya adalah jangan sok tahu. Ya, jangan sok tahu. Kalau tidak ngerti kalian bertanya. Kenapa itu penting? Karena kalau kalian bertanya, ya, pertanyaannya cuma satu. Biasanya jawabannya itu sampai 3. Dipanjang-panjangin. Pura-pura nggak ngerti lagi. Gimana ya? Aku kok nggak ngerti. Ditambahi lagi pertanyaannya. Jadi jawabannya maksudnya, jadi jawabannya pertanyaannya 1, jawabannya bisa 3, bisa 5, bisa 7. Jadi kalian bisa tahu semua tanpa harus belajar. Itu enaknya tanya. Ibu paling seneng kalau suruh bertanya.
Oke? Jadi bertanya itu nggak bodoh loh. Jangan salah loh kalian. Ya sayang ya? Semua paham? Oke? Ayo. Ayo. Yang sekarang malu untuk bertanya, nggak boleh malu lagi. Yang sekarang minder untuk bertanya, nggak boleh minder lagi. Ya? Oke? Ya, oke. Ini jawab yang lain lagi. Wes ra ojo gerak terus aku ra iso maca. Apa Bu, bagaimana teman-teman saya mendapatkan nilai pelajaran? Kalau teman-teman belum memiliki handphone atau tidak bisa membeli paket data karena keadaan oke, nanti Ibu pikirkan. Terima kasih sayang, kalian anak luar biasa. Kalian anak yang luar biasa yang menanyakan ini. Kalian memperhatikan teman-teman kalian. Terima kasih sayang ya, kalian anaknya Ibu yang luar biasa. Jadi coba kalian mikirkan teman kalian. Nanti Ibu yang akan mikirkan sayang. Ya, itu tugasnya Ibu. Dia akan pasti dapat nilai sayang. Kalian nggak usah khawatir. Tapi kalian sudah mikirkan teman kalian yang tidak punya handphone, yang tidak bisa tidak bisa beli paket data. Oke, itu PR-nya Ibu. Oke, terima kasih. Terima kasih Faisal. Imro Takul. Ya, OT. Yang berikutnya apa? Ini udah dibuka kayaknya, ya? Bukan? Oke, tanya langsung silakan. Silakan sayang. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ayo silakan. Jangan rebutan ya. Oke. Tadi sebelumnya coba love you Brisma. Tolong balik lagi. Tolong. Nah, itu tadi sebelumnya. Yang tadi, aduh, nggak bisa ya. Itu tadi pertanyaannya bagus-bagus. Anak-anakku semuanya, nanti Ibu akan baca pertanyaan kalian. Ibu akan jawab ya. Nanti akan jawab di mana ya? Situsnya pendidikan bisa ya? Ya, oke ya. Nanti Ibu akan jawab di di situsnya pendidikan. Kalian nanti bisa baca di situ ya, sayang ya. Apa itu invalid? Kok invalid? Kenapa? Oke. Ini udah dibuka. Udah dibuka. Oke, anak-anakku ada yang mau bertanya langsung, silakan. Udah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Ya. Ini saya mau tanya. Oke. Tentang PSBB di Surabaya, apa upaya Ibu dalam menangani warga Surabaya yang profesinya sebagai ojek online, dagang kecil, serta karyawan yang terkena PHK dalam situasi ini? Oke. Ibu akan segera nanti paling telat sore Ibu akan jawab pertanyaan ini. Ibu akan Oke. Ya. Yang tidak bisa mengakses secara online. Nanti Ibu akan pikirkan. Ibu butuh waktu sampai nanti sore Ibu akan selesaikan. Ya. Yang lain silakan. Oke.
Anakku, sekolah belum bisa minggu depan. Minggu depan Lebaran. Jadi belum bisa sekolah. Ya sayang ya. Ada yang lain? Selamat pagi, Bu. Ya, silakan sayang. Saya mau tanya, Bu. Banyak teman-teman saya saat ini tidak bisa mengerjakan tugas online, Bu. Dan itu sangat merugikan mereka, Bu. Saya sebenarnya sedih, Bu. Karena anak itu pintar, Bu. Seharusnya dia bisa mendapatkan nilai yang bagus, tapi diakibatkan tidak memiliki HP, orang tuanya di PHK, dan pulsa yang minim ya, Bu. Dia tidak bisa mengerjakan tugas, Bu. Jadi Oke, Lindita. Nanti tak bantu temennya Andita. Temanmu namanya siapa? Sebenarnya Andita? nggak cuma teman-teman saya, Bu, tapi nggak cuma SMP saja, Bu, tapi di SD juga banyak, Bu. Oke, kalian nggak usah khawatir, ya. Baik, Bu. Kalian nggak usah khawatir, Ibu jamin dan nilainya nggak jelek, ya. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, tolong sampaikan teman-temanmu ya, nggak usah kecil hati ya. Iya, baik. Nggak usah kecil hati, nanti pastilah nilainya baik. Kalau anak pinter dimanapun dia tetap pinter. Yang penting dia harus rajin belajar terus. Ya, sampaikan teman-temanmu, salam untuk teman-temanmu ya. Iya, Bu. Sehat terus ya, Bu. Terima kasih Andita. Iya, Bu. Terima kasih. Siapa lagi yang mau tanya? Itu nanti kita pikirkan Pak Pomo habis ini ya. Oke, sudah? Ada yang mau tanya? Kok nggak keluar suaranya? Di mana kalian berada? Ya, Oh ya. Oh, siapa ini? Saya bisa. Oke, saya Dimas, mau. Ya? Iya. Saya mau menanyakan tentang COVID ya ini. Bu Boleh. Risma, Indonesia memiliki masalah di mana rasio penduduk yang tertes penyakit COVID-19 hanya 0,6 per 1000 penduduk. Sementara negara-negara tetangga seperti Filipina memiliki rasio 1,6 per 1000 penduduk. Apakah saja langkah-langkah dari Bu Risma untuk menaikkan jumlah orang yang tertes COVID-19 saat peraturan social distancing sedang diberlakukan? Ya, kamu kok pinter sekali, Dimas. Ya, pertanyaanmu ngalang-ngalahi dokter aja. Ya, Dimas. Jadi anak-anakku semuanya, salah satunya kenapa sekolah diliburkan. Itu untuk mengurangi potensi positif. Kalau kalian di rumah, maka minimal ada sekian ribu anak yang terselamatkan karena kalian ada di rumah. Oke? Yang kedua, yang kedua anak-anakku, jadi yang kedua caranya adalah yang Ibu lakukan sekarang itu kita rapid test. Orang yang potensinya besar tertular. Contohnya misalkan ada di pasar, ada di perumahan-perumahan padat. Kalau satu positif karena perumahan padat, maka dia ada kecenderungan potensinya akan menjadi tertular. Karena jarak rumah maka kemudian yang bersangkutan ini, seseorang ini kemudian diamankan supaya tidak menulari yang lain.
Setelah diamankan di tempat yang baru, diobati, sehingga pandemi ini bisa terputus. Begitu sayang. Selain mengobati yang sudah sakit. Begitu caranya memutus mata rantai pandemiknya. Gitu ya. Iya, iya. Kasih ya Bu pertanyaan saya. Sama-sama. Sama-sama Dimas. Salam untuk orang tua kalian ya semua. Iya. Oke. Siapa lagi? Anakku. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anissa. Ibu, sebelumnya terima kasih karena telah memberikan kesempatan yang luar biasa. Perkenalkan, saya Putri Anissa Tiara Anggi dari SMA Negeri 1 Surabaya. Saya sangat bangga sebagai warga Surabaya dan tentunya saya juga sangat bangga jadi anak Surabaya karena memiliki wali kota yang sangat mempedulikan kami. Siapa lagi kalau bukan Ibu Risma. Aku juga bangga sama jadi wali kota kalian, jadi ibunya kalian. Kalian anak luar biasa, ya. Nah, Ibu, ngapunten izinkan saya bertanya. Bagaimana tanggapan pemerintah di saat ada pandemi ini kan ada perintah dari pusat untuk PSBB ini dilonggarkan, Ibu. Nah, salah satu contohnya nanti katanya pembelajaran di sekolah akan berjalan seperti biasanya. Nah, tapi kan dapat kita lihat PSBB di Surabaya ini baru berjalan 2 minggu lebih, namun dari hari ke hari pasien yang positif COVID-19 itu semakin meningkat. Nah, menurut Ibu, ini nanti pembelajaran kita akan dimulai tahun 2021 atau kita tetap melanjutkannya di tahun 2020 ini dengan cara seperti apa nih, Bu? Karena jujur kita udah kangen sama sekolah, Ibu. Ibu tahulah kalian sudah kangen sama sekolah. Tapi sebentar ya sayang ya, ini masih belum aman. Ini belum aman untuk kalian. Jadi kalian tahan dulu kangennya sekolah ya. Karena ini belum aman untuk kalian. Nanti kalau sudah Ibu sampaikan aman, baru kalian boleh sekolah ya. Sementara tahan dulu ya, nggak usah sekolah dulu ya. Oke, jadi anak-anakku semuanya, kenapa? Karena kalau kalian tertular, resikonya berat. Kalau kalian tertular, nanti pasti kalian kan biasanya nggak mau kan, harus minta ditunggui mamanya, ditunggui ibunya. Nah, ibunya jadi tertular lagi, gitu. Nah, kenapa kalian harus istirahat sementara di rumah? Supaya kalian nggak tertular, sayang ya. Begitu ya? Ya? Oke, nanti kalau Ibu udah aman, pasti Ibu bolehkan kalian sekolah. Sekolah kalian meskipun udah disemprot terus gitu, tapi kan kita nggak tahu. Kadang kalian juga pulang sekolah nggak langsung pulang. Kadang ada yang jalan-jalan ke sini, ada yang jalan-jalan ke sana, iya kan? Nah, ini untuk mengamankan kalian semua ya, sayang ya. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Sama-sama. Terus, udah ya? Aku harus kembali ke sana. Hah? Coba cek yang di sana gimana? Belum. Anak-anakku tahu enggak? Ibu juga jadi pembicara ini di Institut Telkom. Jadi Ibu keluar sebentar, coba nemuin kalian. Bentar ya, saya tanya dulu. Gimana, Van ya? Iya, oke. Ya, ada yang lain? Silakan. Nanti yang tertulis, Ibu akan jawab tertulis juga ya. Nanti akan Ibu jawab tertulis, nanti lewat Dignas. Siapa yang mau bicara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam sayang. Nadia. Perkenalkan nama saya Aludia Mailani dari SMP Aldia. Negeri 30 Surabaya. Saya ingin bertanya, Bu. Saya kan sering menjumpai orang-orang atau masyarakat yang keluar rumah tanpa menggunakan masker atau tidak berjaga jarak. Dan ini bagaimana tanggapan Bu Risma tentang masyarakat yang keluar rumah tanpa menggunakan masker, tidak berjaga jarak, dan tidak menggunakan hand sanitizer? Terima kasih. Ya, nggak boleh sayang. Sekarang kalau keluar rumah harus pakai masker. Ya, jadi nanti kalau nggak boleh nggak pakai masker suruh balik pulang ke rumah nanti. Ya, karena risikonya besar sekali kalau keluar rumah nggak pakai masker. Ya sayang ya. Sekarang wajib menggunakan masker. Oke? Ya Bu, terima kasih Bu. Oke, terima kasih sayang. Udah. Ada? Kepaparan lagi. Oh ya, oke. Oke, ada yang mau bertanya? Marsiano. Ya Bu. Hai Marsiano. Perkenalkan, nama saya Marsiana Safuli. Saya dari SMP Negeri 61 Surabaya. Bu, saya mau bertanya, apakah dengan pembelajaran sistem online bisa tidak menjamin mutu dan kualitas kurikulum yang sedang berjalan? Mohon dijawab ya, Bu. Terima kasih sayang. Jadi Marsiano, belajar dengan sistem apa saja itu tergantung kepada kita. Ya, belajar dengan sistem aja. Kalian datang ke sekolah, tapi jika di dalam kelas kalian ngobrol sendiri, kalian ngelamun, gurunya nerangkan kalian nggak denger. Nah, tapi kalian belajar begini, oh ya aku harus ngerjakan, karena aku harus sudah kelas 3. Diingetin lagi sama mama, sama papa, sama ibu, sama bapak. Ayo belajar. Sama saja sayang. Ya. Jadi belajar dengan sistem apa saja itu sama saja. Tergantung kepada kita. Kalau kitanya belajar dengan baik, gak ngerti bertanya, maka kita juga baik belajar dengan apapun. Bahkan kalian tahu, ada yang di tempat jauh mungkin, di luar sana, itu yang belajarnya di tengah hutan. Ada loh teman kalian. Nggak ada buku, nulisnya di batu. Ada loh. Tapi karena dia benar-benar sungguh-sungguh dan semangat untuk maju. Sekali lagi, semangat untuk maju. Semangat untuk menjadi sukses, maka dia bisa. Ya, ada ibu lihat di TV, ada seorang anak, itu rumahnya dia di tengah hutan. Di rumahnya dia, itu nggak ada listrik. Dia pingin ada listrik. Akhirnya dia membuat percobaan-percobaan dari air yang mengalir, yang dia baca buku-buku, dia dari air yang mengalir akhirnya jadi listrik sayang. Dia bisa membantu warga di kampung itu punya listrik. Jadi artinya anakku belajar itu bisa dengan cara apa saja. Ya, kalian kalau enggak ngerti, tadi Ibu sampaikan, aku enggak ngerti pelajaran inilah. Belajar ke temenmu kan, tanya. Pertanyaannya 1, dijawabnya 3. Ini gini loh, gini, nanti kalau begini, ditambahi lagi. Jadi ini caranya begini. Nanti ditambahi lagi sama temenmu. Nanti kalau begini, itu begini. Itu ditambahi lagi. Jadi anak-anakku,
Belajar itu bisa dengan cara apa saja. Sekarang tinggal semangat kita untuk terus belajar. Paham ya sayang ya? Paham sayang? Paham, Bu. Oke. Paham. Oke. Semua mengerti? Mengerti. Semua mengerti? Mengerti, Bu. Oke, terima kasih. Aku masih bisa. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Hai Laili. Hai Aisyah. Ada yang mau tanya lagi sama Ibu? Halo, Assalamualaikum, Bu. Semangat, semangat. Ibu baca ya. Bu Risma, saya mau tanya, loh. Aku enggak bisa baca kalau dijalanin. Oke. Halo, Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku. Halo. Nah, iya, Rasya. Kenalkan, Silakan Rasya. Nah, ini Bu, saya mau bertanya. Kan tentang PSBB di Surabaya ini banyak sekali tempat-tempat yang tidak ada orang untuk bisa lewat gitu, Bu. Nah, bagaimana tanggapan Ibu soal keluarga-keluarga yang misalnya yang mencari nafkah itu kena PHK, kan membuat ekonominya berkurang. Itu gimana, Bu? Cara mengatasinya? Terima kasih. Dia nggak bisa berjualan, nggak bisa cari nafkah, orang tuanya bisa nggak ngelaporkan ke dinas pendidikan? Bisa nggak? Bisa nggak? Ibu mau butuh alamatnya aja. Bisa nggak minta bantuan? Bisa. Bisa ya? Bisa. Ibu minta bantuan. Nanti masukkan ke dinas pendidikan, bisa ya? Ya, dinas pendidikan. Aku mau butuh alamatnya aja. Ya? Nggih, Bu. Nggih. Nanti kita akan ada yang tugaskan di situ. Pak Lurah, Pak. Iya, tanyanya abot-abot loh. Pinter-pinter anak-anak. Tes. Ya. Selamat siang, Bu Risma. Zaki. Nama saya Zaki Novel Priyo Sarwono dari SMP Negeri 6 Surabaya. Jadi saya ingin bertanya, apakah tidak memungkinkan jika sekolah dibuka secara bertahap dengan menerapkan protap COVID-19
seperti di Vietnam dan Korea Selatan ya Bu. Terima kasih Bu. Ya, anakku, sekarang pandeminya di Surabaya itu sedang tinggi-tingginya. Kalau ini dibuka, maka resiko tertular kalian akan lebih tinggi. Nah, kalau di Korea dan Vietnam, dia sudah turun. Karena dia datangnya lebih tinggi dulu. Dia sudah mulai turun. Kenapa dibuka di Korea Selatan? Kenapa dibuka di Vietnam? Karena sudah pandeminya sudah mulai turun. Nanti Ibu janji, kalau pandeminya sudah turun, Ibu akan buka sekolahnya. Baik Bu. Ya? Ya, Kalau sekarang belum, sayang. ya, baik Bu. Ya? Ya. Oke. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama sayangku. Ini udah? Belum? Oke. Nah? Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Selamat siang. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana tanggapan Ibu mengenai warga perantau yang terkena dampak dari PHK, lalu di sini dia harus kontrak ataupun kos, dan tidak mendapatkan bantuan dari pihak setempat. Lalu mereka harus mudik, tetapi tidak bisa, sedangkan anaknya bersekolah di Surabaya. Bagaimana tanggapan Ibu? Terima kasih. Ya, anakku, Bu Risma itu wali kota Surabaya. Sumpahnya itu bertanggung jawab kepada warga Surabaya. Jadi nanti kalau ada warga begitu, kita akan sampaikan ke pemerintah daerahnya untuk tangani ya. Karena tanggung jawab Ibu, ya di Surabaya juga banyak yang kena PHK, banyak yang tidak bisa jualan, banyak yang tidak bisa kerja. Tadi pertanyaannya teman kalian banyak, gimana yang ojol, gimana yang macam-macam. Di situ ada pertanyaannya. Ibu tolong itu dulu ya, karena nolong itu pun juga tidak mudah gitu ya. Itu ya Amelia. Ya, terima kasih Bu Amelia, ya oke. Ya Bu. Ya. Amelia. Ada yang mau tanya? Satu orang lagi kali ya. Saya Bu. Oke, silakan. Assalamualaikum Bu, saya Vina dari Namamu kok susah kali. Atina Bu. Ya, silakan sayang. Silakan. Saya mau bertanya. Putus ya. Ya. Apakah orang yang terkena gejala selama 14 hari itu kan diisolasi? Ya. Apakah setelah hari itu virus corona bisa hilang dan tidak menular lagi ke orang lain? Belum tentu anakku. Kadang-kadang di dalam 14 hari itu masa dia berinkubasi. 14 hari ini dia bisa gerak. Jadi bisa bergerak misalkan hari ke-5, hari ke-6. Bahkan ada yang hari 10, hari ke-10, tiba-tiba ada perubahan. Misalkan dia tiba-tiba menjadi positif di hari ke-10. Maka harinya diperpanjang lagi sayangku. Kalau dia positif maka sampai dia negatif. Itu tergantung pada daya tahan tubuh orang itu. Kalau daya tahan tubuhnya lemah, maka dia bisa lama sembuhnya. Tapi kalau daya tahan tubuhnya bagus, maka dia bisa cepat sembuh. Nah, angka itu akan bergerak 14 hari lagi. Harinya itu. Begitu sayang. Ya, jadi 14 hari itu masa inkubasi.
tergantung pada kesehatan tubuh, ketahanan daya tahan tubuhnya masing-masing. Begitu sayang. Ya, Ya, Bu, terima kasih. ya, sama-sama. Bu. Sudah ya, aku tak kembali ke situ ya. Oke, sudah ya anakku, Ibu janji nanti akan jawab pertanyaan tertulis kalian, karena Ibu harus kembali ke seminar lagi di awal. Mohon maaf sayang, tapi sekali lagi, dengerin ya sayangku, belajar di apapun caranya, itu bisa dilakukan. Kalian mungkin saat ini kaget. Yang paling berat, Ibu tahu, kalian nggak ketemu teman-teman kan? Tapi, kalian bisa belajar anakku di mana saja. Dengan cara apa saja. Dan ingat, belajar itu untuk diri kalian. Untuk diri kalian sendiri. Bukan orang lain. Jadi, kalau kalian punya target, Bu, aku mau yang berhasil sukses setinggi mungkin. Maka memang belajarnya harus kerja keras. Harus giat. Tidak boleh malas-malasan. Ya sayang ya. Kalian tidak bisa menggantungkan belajar ini kepada orang lain. Kalian harus lakukan sendiri. Kenapa? Karena keberhasilan dan kesuksesan itu di tangan kalian, bukan orang lain. Orang tua kalian membantu, mendorong, menyemangati, guru kalian memberikan pelajaran, tapi mau atau tidak belajar itu tergantung kepada kalian. Kalian bisa saja ngomong, Bu, aku mau belajar di dalam kamar, masuk ke kamar tidur. Atau lihat film. Apakah keberhasilan tergantung orang tua kalian? Bukan, kan? Keberhasilan dan kesuksesan itu tergantung kepada kalian. Tapi sekali lagi, tidak ada yang tidak mungkin. Semua mungkin asal kalian mau. Siapapun kalian, siapapun orang tua kalian, kalian berhak untuk berhasil, dan kalian berhak untuk sukses. Jangan malas. Tidak ada anak yang pintar dan tidak ada yang bodoh. Yang ada adalah anak yang malas dan anak yang rajin. Ya sayang ya? Begitu? Begitu ya? Nanti Ibu akan rutin ketemu kalian ya setelah ini. Mau jadi Ibu jadi guru kalian mau enggak? Mau ya? Tapi Ibu udah lupa matematika. Terus ngajar apa yuk? Ayo ngajar apa yuk? Ya, terima kasih ya sayang ya. Terima kasih anak-anakku. Salam. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sama kalian ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Semangat. Sehat ya Bu. Sehat ya Bu. Buka. Delapan ya? Buka sudah.
Ada pertemuan selanjutnya. Semangat ya semuanya guys, jangan novel guys. Cuma aja Ren. Selamat ya Bu, sehat-sehat terus ya Bu. Salat ya Bu. Lancar puasanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih banyak atas waktunya, Bu Isma.